Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berdiskusi mengenai pembelajaran atau strategi pembelajaran di masa pandemi. Di sini saya sudah bersama Bapak Indra, guru PJOK dari SDN Lewi Panjang. Mohon izin Pak, di sini saya akan menanyakan bagaimana strategi pembelajaran pada masa pandemi seperti ini, Pak. Untuk strategi pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya kita lebih konteksnya lebih berkomunikasi dengan orang tua. Jadi bukan berkomunikasi langsung ke siswa, tapi lebih ke orang tua. Nanti ketika misalkan orang tua diberikan pemahaman tentang pembelajaran, orang tua langsung menyampaikan ke siswanya. Nah, dalam penyampaian itu kita menggunakan beberapa media atau aplikasi ya, yang berbentuk misalnya via WhatsApp atau misalnya menggunakan Google Classroom seperti itu. Lalu untuk penyampaian materinya apakah berbentuk video atau bagaimana? Kalau misalkan penyampaian materinya kita menggunakan video ya. Pertama video, sebelum kita menyampaikan video itu kita memberikan penjelasan dalam bentuk teks seperti melalui via WhatsApp. Terus untuk kendala atau kesulitannya? Kalau kesulitannya sih sebenarnya lebih ke orang tua ya. Orang tua lebih ke orang tua ke anak. Karena kadang kan anak-anak kalau misalkan dikasih tugas itu sulit kan. Beda kalau misalkan dikasih tugas oleh gurunya. Kalau misalkan dengan orang tua itu anak-anak lebih manja, lebih kadang melawan, kadang malasnya itu kelihatan. Tapi kalau misalkan kitanya kondisi anaknya sudah mulai malas, sudah mulai leha-leha, kita biasanya guru yang langsung mendatangi turunnya ke rumah orang tua itu. Kalau olahraga kan Pak deh. Kebanyakan tugas gerak khususnya untuk kelas 1, kelas 2. Nah, selama pembelajaran penjas, tugas geraknya itu memberikan contohnya itu seperti apa? Nah, apakah dari gurunya langsung mencontohkan membuat sebuah video ataukah dari mana gitu? Kalau kita sih sebenarnya pertama lihat dulu RPP ya. RPP materinya apa, disesuaikan dengan tema 1, tema 2, jadi sesuaikan dengan itu tema. Nah, kalau misalkan SD, kalau misalkan materinya misalkan pembelajaran misalkan permainan bola besar. Nah, setelah itu kita cari materinya di YouTube. Lalu kita buat bahan-bahannya. Setelah itu dibuat video. Nah, untuk yang prakteknya itu gurunya sendiri. Setelah dapat langsung di-share gitu. Iya, kalau setelah semua terkumpul, lalu diedit. Itu yang waktunya yang bikin lama ya. Ngeditnya itu yang lama. Sebenarnya nggak bisa, waktunya tuh nggak sebentar, 5 menit sampai 3, bahkan sampai 5 jam itu belum tentu selesai bukan. Biasanya setelah selesai baru di-share ke orang tua. Nah, kalau misalnya udah gitu, udah dapat video pembelajaran, indikator pencapaian siswanya itu seperti apa? Misalnya apakah dalam bentuk tugas ataukah jadi melihat siswanya bisa melakukan pembelajaran itu seperti apa? Kalau misalkan untuk indikatornya ya, pencapaiannya, kita melihat siswanya melakukan gerakan sesuai perintah dari gurunya. Contoh misalkan melakukan passing buat pemain bola besar, misalkan passing bawah. Nah, ketika gurunya mempraktekkan, anak pun mempraktekkan dalam bentuk video juga seperti sama. Jadi penilainya lebih ke media audio visual sih sebenarnya. Terus tadi kan RPP dibuat sendiri gitu gurunya. Ada nggak sudut RPP juga dari Kemendikbud atau dari? Kalau RPP sebenarnya kalau dari Kemendikbud nggak ada, tapi kita dari dinas langsung ada RPP yang berbentuk masa pandemi ini ya. Jadi udah disiapin. Kalau misalnya kurikulum COVID ya ada ya? Ada. Jadi udah disiapin oleh dinas. Jadi kita cuman dari mulai RPP, silabus, bahan belajar itu udah disiapin sebenarnya oleh dinas. Kita tinggal mempraktekkan saja membuat video itu. Cuman buat materi yang lainnya, kadang kita
lihat ke YouTube, kalau ke Google gitu. Jadi biar kitanya lebih kreatif lagi sebenarnya. Gitu. Nah, selain penilaian gerak, ada nggak gimana sih menilai siswa dalam bentuk afektifnya? Kita kan nggak tahu gitu ya kalau secara daring melihat siswa ini tuh sifatnya kayak gimana, siswa ini tuh kayak gimana. Nah, kalau daring kayak gini, penilaian afektifnya itu seperti apa? Kalau Soalnya untuk kan guru sendiri nggak langsung melihat keseharian siswa. iya. Kalau misalkan untuk masa pandemi ini sih sebenarnya guru nggak terlalu fokus ya ke penilaian efektif sebenarnya, lebih ke praktek langsung sih. Yang penting siswa mau dulu, itu yang pertama. Karena kan yang mengajar tuh orang tua ya sebenarnya, orang tua yang mengajar. Jadi ya yang penting anak mau dulu mempraktekkan apa yang diinstruksikan oleh gurunya dan lewat video itu. Walaupun misalkan mau dia udah mempraktek, udah mau disuruh oleh orang tuanya, itu udah punya nilai plus sebenarnya sih buatnya. Itu sih. Dan untuk misalkan media-media seperti bola kan Pak, di rumah kan misalkan ada anak yang tidak mempunyai bola voli, itu cara menanganinya bagaimana? Nah, untuk alat ya, untuk alat sebenarnya praktis sih ya, nggak harus memakai bola sebenarnya. Kadang saya memberikan tugas ke anak untuk alat, misalkan pakai alat sesuai yang ada di rumah, mau pakai bantal, misalkan Modifikasi ya? Iya, dimodifikasi oleh orang tuanya sendiri. Misalkan mau pakai bola plastik atau misalkan pakai kertas juga sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting anak melakukan gerak aja. Itu sih sebenarnya. Lebih fokus ke geraknya itu sebenarnya. Nggak harus sesuai dengan, karena kan tidak semua orang tua yang bisa mampu memberi bola kan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan kondisi sesuai yang ada di rumah masing-masing kayak itu sih. Kalau dari segi apa ya, dari segi medianya ada kendala nggak dari orang tua atau dari murid, dari segi gadgetnya ya, HP ya? Ada kendala. Kalau misalkan dari media kayak HP, sebenarnya sih kalau buat saya sih sebenarnya semua aman ya. Hampir 100% kelas saya semua punya handphone. Tapi ada sebagian saya juga ada dari teman saya kelas berapa, kelas 4. Ada satu orang nggak punya HP. Nah, untuk contoh ya, misalkan orang tuanya tidak mempunyai HP, misalkan itu biasanya siswanya yang datang ke sekolah. Tapi nggak namanya paling satu orang misalnya. Dia mengerjakan tugasnya di sekolah, biasanya seperti itu. Tapi kalaupun misalkan ada HP-nya dalam satu rumah cuma satu HP-nya dibawa oleh bapaknya kerja misalkan kayak gitu. Itu biasanya untuk mengumpulkan tugasnya tidak harus hari itu. Makanya untuk di SD saya, khususnya SD Limpajang, bahkan kecamatan sebenarnya sih, itu untuk jadwal itu jadi satu hari Sabtu. Kenapa harus ambil hari Sabtu? Karena kan ada jeda hari Minggu, hari libur. Nah, jadi ketika mengumpulkan tugas itu bisa sampai hari Minggu. Bahkan bisa sampai minggu depan juga. Sebenarnya sih kalau untuk mengumpulkan tugas, guru sendiri tidak membebani orang tua harus mengumpulkan hari itu misalkan. Atau dikasih jadwal batas pengumpulannya sampai jam 5 sore itu nggak seperti itu. Berarti kalau masalah fleksibel aja. Iya, fleksibel aja sebenarnya. Karena kan kita berusaha untuk memberi kenyamanan terutama pada orang tua. Karena kan mungkin orang tua ada yang kerja, ada yang ngurus rumah sibuk di rumah atau yang lain kan. Tapi di balik itu ada nggak siswa yang ketika dikasih tugas oleh guru dia langsung cepat-cepat ngerjain terus tepat waktu gitu? Ada banyak sebenarnya. Ada yang itu sebenarnya lebih respon cepat dari orang tuanya sebenarnya. Karena kalaupun misalkan kalau anak SD, kalau orang tuanya cuek, itu siswanya pasti cuek. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya lebih memberikan perhatian besar terhadap anaknya, misalkan kerjakan tugasnya, pasti anak itu pasti mengerjakan. Tapi kalau misalkan dikasih cuek, misalkan orang tuanya kadang hari-hari, pasti anak-anak juga udah ya.
Rasa bebas. Mungkin seperti Tapi itu. ada nilai tambahan buat itu nggak? Ada, pasti ada. Biasanya kalau misalkan siswa yang lebih cepat mengumpulkan tugas itu ada dikasih nilai tambahan. Beda yang mengumpulkannya misalkan 2 hari kemudian baru mengumpulkan, itu beda sebenarnya. Seperti itu sih. Oh lagi. Ada lagi? Kalau menurut Bapak Pak di masa pandemi ini pelajaran kan daring ya, lebih efektif atau tidak? Kalau bilang efektif, tidak ya. Oh, Wah itu sebenarnya pertanyaan. Tapi Setiap kalau juga jawabnya kalau tidak SD ada bantuan juga dari pemerintah buat kuota gitu. Kalau kuota itu ada. Ada dari sekolah juga ada biasanya. Terus kemarin juga dari Kemendikbud ya, itu udah 3 bulan sampai bulan 4 bulan sampai bulan Desember, itu dari bulan September, Oktober, November, Desember. Berarti udah nggak ada alasan buat nggak ikut sekolah. Iya sebenarnya sih untuk sekarang sih ya emang udah nggak ada alasan lagi buat ngumpulin tugas sebenarnya. Tapi lebih ke jenuh sih sekolah sekarang, karena saya yakin jangan buat ini ya, buat siswa kadang juga ada titik jenuhnya. Tapi kita berusaha untuk bisa ngasih pelayanan yang terbaik ya buat anak-anak seperti itu. Ada ini kan, ada orang tua yang bisa dibilang rewel gitu ngurusin anak. Kalau rewel sih banyak ya. Bener banyak. Bahkan sampai ada yang surat, "Bapak Sena ini kenapa anak saya susah buat ngumpulin tugas atau buat belajar?" Karena kalau misalkan buat itu artinya si anaknya udah jenuh ya. Kalau misalkan udah mulai rewel kayak gitu, biasanya kitanya yang datang ke rumahnya. Biasanya buat biar tujuannya sih biar anaknya semangat lagi. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan gurunya udah datang ke sekolah, itu anak pasti lebih menyadarkan dirinya gitu sih. Di LPP kan banyak ya rancangan pelajaran. Nah, misalnya lempar bola, angkat bola. Nah, dalam pencapaian penguasaan mereka tuh butuh berapa lama? Butuh waktu berapa pertemuan sampai kita Bapak sebagai guru dapat mendapatkan hasilnya penilaiannya. Kalau saya sendiri, buat saya sih kan, kalau misalkan untuk pembelajaran, contoh misalkan permainan bola besar, futsal atau sepak bola ya, itu kita nggak ditargetin buat si anak itu bisa menguasai bidang itu sebenarnya. Lebih ke karena kalau misalkan menguasai bidang itu butuh waktu yang nggak sebentar, bahkan bertahun-tahun ya kalau misalnya untuk menguasai satu bidang. Tapi lebih ke anak merasakan, yang pertama itu merasakan, yang kedua itu tahu, oh ya seperti ini bermain sepak bola itu kayak gitu. Mengenal gitu. Ya lebih pengenalan sih, lebih ke pengenalan, lebih ke apa ya, sekarang kan ada, kalau sepak bola pasti mereka tahu, tapi kalau misalnya bola kasti, bola yang misalnya rondes itu mereka nggak tahu, atau misalkan pembelajaran tradisional. Jadi lebih ke si anak itu bukan harus bisa sih sebenarnya, tapi bisa tahu dan bisa merasakan lebih seperti itu. Kalau untuk pembelajaran penjas terutama di SD. Beda kalau misalkan mungkin saya dulu pernah ngajar SMA ya. Kalau ke SMA lebih ke taktik itu bisa, atau misalkan lebih ke penguasaan teknik dasar, atau teknik dasarnya lebih ke mendalam. Tapi kalau anak SD yang penting dia melakukan aja. Kayak gitu sih. Ada ini nggak? Ada misalnya di rancangan RPP karena dari ini ada yang nggak bisa dilaksanain nggak? Contohnya seperti renang kan Pak. Biasanya kan kalau renang nggak mungkin gitu di masa pandemi. Kalau untuk di RPP sih sebenarnya kayak renang tuh tidak ada ya. Karena kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa anak-anak praktek di darat kalau nggak mungkin. Jadi kalau misalkan pembelajaran lebih ke pembelajaran yang bisa dilaksanakan sih. Kalau misalkan pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan, kayak misalkan permainan yang kayak bela diri ya, silat misalkan, itu masih bisa, itu berarti bisa dilaksanakan. Tapi kalau berenang itu kayaknya nggak bisa, berarti dihilangkan pembelajaran itu. Emang sih ada di tema 1, subtema 3 itu ada pembelajaran renang ya. Tapi karena ini pandemi darurat,
Jadi kita juga ditiadain. Terus dari pihak dinas juga kan RPP dari silabusnya juga memang kita mengikuti dari dinas ya, RPP darurat namanya itu. Jadi yang udah tidak ada, jadi lebih ke pembelajaran yang fleksibel. So, ada lagi? Cukup? Ini kan kalau nyampein materi teh guru langsung menyampaikan pada siswanya apa melalui orang tua? Nah, yang tadi saya sampaikan ya, biasanya kalau dari dalam bentuk video ya, biasanya kita bikin video pemahaman dulu ya materinya atau kata-katanya. Nah, kata-katanya itu kita biasanya ambil dari YouTube yang lain atau misalkan dari buku itu bisa sebenarnya. Terus setelah itu kita edit, kita menyampaikan materinya lewat video itu sebenarnya. Terus sebelum kalaupun misalkan anaknya tidak mengerti atau misalkan orang tuanya tidak mengerti, biasanya orang tuanya menghubungi langsung ke gurunya. Nah, dari situlah gurunya memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Solusi ya. Misalkan contohnya ini misalkan. Terus setelah itu orang tuanya menyampaikan ke siswanya. Jadi ke apa ya? Bisa dibilang orang tua sekolah lagi. Justru yang susah itu orang tua. Orang tuanya memang sih yang kendalanya seperti itu. Ada lagi. Paling nanti mau minta untuk apa Pak, istilahnya contoh materi pembelajaran daring gitu Pak, seperti videonya. Boleh nanti biar nanti saya share ya. Paling gitu aja ya Pak. Terima kasih juga Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Oke, tidak. Ya, paling sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.